Jadi sebelum kita membahas problem 19.15, kita akan membahas dulu sedikit tentang optimum temperature progression. Jadi dalam proses penggunaan aplikasi dari reaktor packbed, itu ada kondisi di mana kondisinya itu adalah pada titik optimum temperature progression. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan optimum temperature progression? Jadi di sini adalah kondisi di mana prosesnya itu menghasilkan konversi paling maksimal. Nah, kondisi optimum ini bisa terjadi pada kondisi yang isotermal atau juga pada kondisi saat ada terjadi perubahan temperatur. Misalnya sepanjang waktu di dalam batch reaktor atau sepanjang dari reaktor plug flow. Jadi optimum temperature progression juga bisa terjadi di jenis-jenis reaktor yang lain, tidak hanya pada packbed reaktor saja. Nah, kemudian bagaimana aplikasi dari optimum temperature progression pada reaktor packbed? The optimum temperature progression pada berbagai jenis reaktor itu mengikuti aturan sebagai berikut, bahwa pada berapapun komposisinya, maka selalu pada temperatur tersebut dicapai titik maksimum konversi. Jadi optimum temperature progression itu adalah waktu yang paling optimum gitu. Temperatur yang paling optimum untuk mencapai konversi yang paling maksimum. Berapapun komposisi yang kita gunakan, itu adalah titik optimum temperature progression. Nah, untuk melihat langsung bagaimana aplikasi dari kondisi temperatur optimum progression, maka kita bisa melihat problem 19.13, di mana pada problem 19.13 itu kondisinya sama seperti example 19.1, bahwa ada 100 mol reaktan A, kemudian nilai CP-nya sama, nilai delta HR-nya juga sama, supaya kita bisa menggunakan gambar di 19.11 ya untuk penyelesaiannya. Tetapi kalau di sampel kemarin itu ada senyawa inertnya, kalau di sini untuk 19.13 umpannya adalah senyawa A murni dengan nilai konversinya sebesar 0,85 di dalam suatu reaktor yang mengikuti optimal temperature progression. Nah, sebelum kita menyelesaikan desain dengan menggunakan optimum temperature progression, pertama yang bisa kita lihat seperti yang ada di chapter 9 buku Levenstiel, di situ ada gambar yang membedakan bagaimana profil temperatur versus konversi pada kondisi yang irreversible, kemudian kondisi reversible endotermik, dan kondisi reversible exotermik. Nah, untuk irreversible dan reversible endotermik, maka di sini bisa dilihat bahwa konversi optimum yang bisa tercapai itu terjadi pada satu titik temperatur kan. Nah, di sini untuk yang irreversible dan endotermik reversible. Nah, bagaimana dengan yang reversible exotermik? Pada reversible exotermik itu kita mengenal dengan yang namanya locus. Locus ini apa sih? Locus ini adalah titik di mana laju reaksi maksimum itu bisa terjadi atau bisa juga disebut sebagai best path. Jadi bagian terbaik gitu. Jadi temperatur maksimumnya itu berbeda-beda tergantung dari laju reaksi yang dicapai gitu. Jadi sudah ada titik lokusnya, itu yang membedakan, dan ini hanya terjadi pada kondisi yang reversible exotermik. Kalau irreversible dan reversible endotermik, maka profil temperaturnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian apa hubungannya, apa yang membuat berbeda ketika kita menggunakan optimum temperature progression dengan yang di example 19.1 kemarin, kan pada kondisi yang adiabatik. Nah, kalau di sini, kalau optimum temperature progression, step yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menggambar lokusnya dulu. Lokus atau tadi base path-nya ini kan. Nah, di sini cara menggambarnya adalah kita membuat lokusnya. Jadi di setiap
dari gambar 19.11 ini kan ada berbagai gambar yang garis lengkung ini kan yang menunjukkan nilai laju reaksi, maka di situ dibuat titik ini, titik-titik di puncaknya, dibuat titik, kemudian dihubungkan. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan yang namanya lokus. Kemudian, karena tadi di soal itu disebutkan bahwa konversinya 0,85, maka di sini kita ambil titik konversinya, ini kan XA ya, ambil konversinya 0,85. Nah, konversi 0,85 ini dari titik ini kemudian ditarik hingga bertemu dengan titik lokusnya. Kemudian bertemu dengan titik lokusnya berarti yang ini kan, karena dari 0,85 ketemunya di sini, kemudian ditarik ke bawah, untuk mendapatkan temperaturnya. Jadi temperaturnya 750 Kelvin. Sehingga kita bisa tahu bahwa pada saat konversi 0,85 dengan menggunakan kondisi operasi reaktornya itu adalah pada titik optimum progression, maka temperaturnya itu adalah 750 Kelvin untuk mencapai konversi 85%. Kemudian setelah kita mendapatkan temperatur untuk konversi 0,85, langkah selanjutnya adalah berarti kan ini yang paling maksimumnya kan, konversi maksimum yang ingin dicapai di 0,85. Nah, selanjutnya kita menggaris gitu dari lokus-lokus yang ada di bawah dari 0,85 itu. Jadi di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Dari titik ini diambil garis ke sebelah kiri untuk mengetahui konversinya kan. Sini, kemudian juga ditarik garis ke bawah untuk mengetahui temperaturnya. Seperti itu ya. Sampai sini jelas ya? Masih jelas kan kalau sampai sini? Nah, kemudian kalian mungkin bisa coba di buku kalian sehingga bisa lebih akurat ya. Kalau ini kan saya menggarisnya di gambar yang di sini mungkin titiknya kurang akurat ya. Nanti kalian bisa gambar sendiri. Nah, di sini berdasarkan gambar yang saya gambar dari PowerPoint ini, saya ketemu bahwa pada titik-titik lokusnya ini, titik-titik lokus ini, saya ketemu bahwa pada saat XA 0,85 maka temperaturnya 750, pada titik 0,78 ini adalah lokus yang kedua ya, yang ini di sini dapatnya di sini 0,78, kemudian dapat temperaturnya itu adalah di sini di titik ini itu sebesar 775 dan seterusnya sampai di titik yang 0 ya. Kemudian nilai RA-nya dapatnya dari mana? Dari sini kan yang ini, titik yang ini untuk 0,85, di sini bisa dilihat bahwa RA-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 ya, jadi 0,05. Begitu juga untuk yang kedua, berarti di sini min RA-nya adalah 10 pangkat min 1, jadi 0,1. Seperti itu ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian nilai 1 per min RA-nya berarti kan tinggal 1 dibagi 0,05 ya kan. Setelah itu dari data ini kita buat grafik XA versus 1 per min RA sehingga didapatkan gambar seperti ini. Setelah itu gimana caranya supaya kita bisa menghitung berat katalis? Berarti kita harus menghitung luas area yang ada di bawah grafik kan. Yang ini. Nah, ini ingat lagi kalau di sini tadi kasusnya umpannya murni ya, senyawaannya murni. Jadi 100 mol per second ini semuanya adalah senyawa A kan? Karena dia 100% A. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung? Oh ya, dan juga tidak ada recycle ya di sini. Kenapa? Karena kondisinya itu sudah optimum temperatur progression. Maka tidak perlu lagi ada aliran recycle. Karena itu adalah sudah kondisi paling optimum yang bisa dicapai. Jadi kita tidak perlu memperhatikan recycle atau menghitung atau menentukan recycle ratio. Sekarang kita tinggal menghitung luas area di bawah grafik. Tentunya dengan menggunakan persamaan trapezoidal rule ya, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Nah, ini saya ambil dari buku Bird Engineering Mathematics halaman 162.
Kalian bisa lihat di sana bahwa untuk menghitung luas area di bawah grafik itu sama dengan width of interval dikali setengah dikali first and plus last ordinate dibagi dengan sum of remaining ordinates. Jadi areanya width of intervalnya berapa? Ini saya ngambil grafiknya dari buku BERT, jadi bukan yang tadi yang dari TRK ya. Ini sebagai nge-refresh aja lagi tentang perhitungan menggunakan trapezoidal rule. Jadi width of intervalnya berapa? Di sini width of intervalnya adalah 1 dari grafiknya, kemudian ini kan dari 1 ke 2 second, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya, itu adalah width of intervalnya. Kemudian setengah, ini setengah kan, sudah dari persamaannya, terus first plus last ordinate, first ordinate-nya itu adalah 0, kemudian last ordinate-nya itu adalah 24, ya ini dari data yang ada di mereka, di bukunya mereka. 0 ditambah 24 dibagi 2, terus sisa remaining ordinate-nya ada 2,5, 5,5, 8,75, dan seterusnya, kemudian dapat 58,75 meter. Nah, ini kita aplikasikan aja ke punya kita, ke grafik kita. Jadi di sini, karena tadi dari yang lokus itu kan ini range-nya tidak seragam ya. Kalau kita mau menghitung dengan trapezoidal rule itu kan intervalnya tuh harus seragam kan, nggak bisa di apa namanya, tidak bisa berbeda-beda gitu. Nah di sini intervalnya tuh beda-beda dari 0,85 ke 0,78, terus 0,78 ke 0,7, 0,7 ke 0,56. Ini kan sulit ya. Sehingga saya mencoba membuat datanya itu menjadi seragam intervalnya. Jadi di sini saya buat intervalnya itu adalah 0,05, jadi dari 0,85 ke 0,8, terus 0,8 ke 0,75, dan seterusnya. Terus gimana dapat nilai sepermin RA-nya, maka kita bisa menggunakan interpolasi ya, cara interpolasi untuk bisa mendapatkan nilai sepermin RA pada titik-titik yang tidak ada datanya dari grafik 19.11. Setelah itu dari sini baru kita plotkan lagi. Nah, apakah ini kita merubah grafik? Tentu saja tidak. Nanti luas area yang di bawah under the curve-nya ini ya sama aja kok dengan yang ini sebenarnya kan. Cuman yang ini dia jarak intervalnya ini lebih jarang-jarang. Kalau di sini tuh lebih rapat-rapat intervalnya. Cuman pola grafiknya, luas area di bawah grafiknya sama aja. Cuman supaya bisa kita hitung aja dengan menggunakan metode trapezoidal. Kemudian jadi di sini ini kalau ini diambil dari buku, saya lupa ya, Vogler atau Levenspiel, tapi ini menunjukkan bahwa sama aja rumusnya, walaupun penulisannya berbeda dengan yang di buku Engineering Mathematics, tapi sama aja. Di mana di sini kalau yang tadi itu width of interval, kalau di sini dia menggunakan H, di mana H itu ya width of interval juga, X1 min X0. Di sini X1 min X0-nya kan 0,05 kan intervalnya. Terus jadi di sini dimasukkan intervalnya 0,05 ditambah ordinat yang pertama 0, kemudian ordinat yang terakhir itu di sini yang ini ya, ordinat 0, terus ordinat yang terakhirnya itu adalah 20, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang lainnya, sehingga didapatkan nilai area di bawah kurvanya itu adalah 2,504. Kemudian setelah itu untuk menghitung berat katalis, berarti tinggal dikalikan dengan nilai FA0-nya. FA0-nya adalah 100 mol per second dikali dengan 2,504 kg kali second per mol, jadi dapat berat katalisnya itu sebesar 250,4 kg. Nah ini tanpa tidak perlu digunakan recycle ya, no recycle. Karena no recycle, maka packed bed reaktor ini bekerja menyerupai kinerja dari plug flow reaktor, seperti itu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya untuk desainnya seperti example 19.1, berapa panas yang ditambahkan ke umpan sebelum masuk ke reaktor kan? Di sini bahwa kondisi umpannya itu adalah murni hanya senyawa N dengan FA0-nya itu 100 mol per second. Maka kita hitung dulu nilai Q1-nya. Q1-nya sama dengan N kali CP kali delta T. N-nya ini 100 mol per second, kemudian CP-nya ini kita ketahui dari
example kan memang sudah diberikan sudah diinfokan gitu bahwa CP-nya itu sebesar 40 joule per mol Kelvin. Kemudian dikali dengan 900 dikurang 300 Kelvin sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 6 joule per second. Nah, kenapa di sini dapatnya 900? Karena dari sini ya, starting point-nya itu adalah di titik 900. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa lokus yang paling awal itu adalah ada di T9 sama dengan 900. Jadi ini adalah temperatur paling maksimum untuk optimum progression gitu. Tetapi kita nanti saya bahas lagi di situ gambarnya, intinya di situ ada 900 masuk ke reaktor pada kondisi 900 Kelvin, jadi 900 sementara fitnya available pada 300 Kelvin. Jadi Q1-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 6 joule per second atau 2,4 megawatt. Setelah itu berapa panas yang harus dihilangkan dari reaktor, maka bisa dihitung di sini. Ini juga equation-nya sama ya dengan yang ada di example, tinggal dimasukkan saja nilai XA-nya, jadi 0,85. Delta HR-nya ada di grafik, ada di gambar 19.11 maksud saya. Kemudian di sini, kenapa di sini 750? Karena pada konversi 0,85 itu T-nya adalah pada T750 kan dari grafik yang kita sudah gambar di awal tadi yang dari lokus, sehingga didapatkan Q2-nya yang harus dilepas minus 7,4 kali 10 pangkat 6 joule per second atau 7,4 megawatt. Nah, ini tanda negatifnya di sini artinya panasnya dilepaskan keluar gitu dari reaktornya. Kemudian kenapa temperaturnya ini justru turun gitu kan dari 900 ke 750? Kenapa harus panasnya dilepaskan? Karena memang yang menggunakan optimum temperature progression itu adalah reaksi yang bersifat eksotermis. Kalau eksotermis berarti reaksinya itu melepas panas, sehingga reaktor itu kita tidak perlu menambahkan panas ke dalamnya, tapi justru kita harus melepaskan panas dari reaktor tersebut kan. Makanya di sini Q-nya minus. Jadi harus heat-nya dilepas gitu. Caranya ya dengan cara nanti sini bisa diberikan pendingin ya supaya reaktor ini tidak overheating gitu, karena reaktor ini ternyata melepaskan panas sebesar 7,4 megawatt ini, dan proses pelepasan panasnya itu kemudian membuat produk yang keluar itu temperaturnya menjadi 750 Kelvin untuk mencapai konversi 0,85. Kalau desain reaktornya dirubah ingin mencapai XA-nya sama dengan 0,75 misalnya, maka temperaturnya juga akan berubah kan, karena kembali ke gambar yang lokus tadi itu. Dan Q yang dilepas juga nilainya akan berubah, berat katalisa juga akan berubah. Sampai sini ada pertanyaan untuk case yang optimum temperature progression? Ibu Ilham mau tanya, Bu. Ya. Halo, suara saya terdengar jelas, Kak, Bu? Iya, bentar-bentar ya. Saya mau balas WA dulu, bentar. Sebentar ya, soalnya ini penting nih. Bentar-bentar. Bentar ya. Halo. Iya, sebentar ya. Suara saya murni, buku Eleven Spill itu kan, Bu? Baik, Bu. Iya, silakan. Gimana? Pertanyaannya apa? Kan untuk kasus yang sekarang itu kan kasusnya murni senyawa A kan, Bu? Maksudnya tidak ada komponen lain selain A. Sedangkan di buku kan dia ada kandungan inert gitu. Nah, sedangkan ya yang dicontohkan, Bu, dicontoh sama ada yang problem kemarin itu beda, Bu, kondisi inertnya. Komposisi antara reaktan A dengan inertnya itu berbeda. Nah, apakah kondisi itu tidak akan mempengaruhi perhitungan CP dan selanjutnya, Bu? Karena kan ketika kita menggunakan data CP dan delta HR, kita kan mendapatkan plot, Bu, yang nanti Halo? Halo? Suara saya jelas nggak? Atau suara Ilham yang hilang ya? Suara Ilham yang hilang, Bu. Oke, mungkin saya agak nangkap sih pertanyaannya dia ya.
Ini Ilhamnya ada masih di room kita nggak? Masih ya, suara saya bisa didengar nggak di sana, Ilham? Inert itu akan mempengaruhi nilai CP. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai CP di sini kita hitungnya tidak dikalikan lagi dengan mol inert ya. Di sini. Nah, tapi karena dia ini di sini reaktornya adalah optimum temperature progression, maka kita tidak menghitung slope. Berbeda dengan yang di example 19.11, 19.1 ya. Di situ kita menggunakan nilai inert itu untuk menghitung nilai CP kan, makanya di sana CP-nya dikali dengan 8 karena ada mol inert dan ada mol zat A. Nah, kalau di contoh optimum temperature progression, kita tidak perlu menghitung nilai slope. Nah, kemudian di sini karena di sini zatnya murni dan makanya di sini kita masukkan nilai CP-nya tuh 40 Joule mol Kelvin, tidak perlu dikali lagi dengan nilai molnya dari senyawa-senyawa lainnya karena cuma ada pure A aja. Nah, kalau misalnya dia ada inertnya, maka kita merefer ke contoh yang 19.1. Jangan merefer ke contoh yang ini. Kalau yang ini adalah kondisinya itu adalah pure A, jadi 100% A. Nah, kemudian apakah inert dan senyawa A ini CP-nya sama, Bu? Apa tidak CP-nya berbeda? Nah, di sini kita mengambil untuk latihan di packbed ini itu sama. Kenapa? Karena kita menggunakan figur 19.11, di mana di sini sudah ada notnya. CP sama dengan 40 Joule per mol Kelvin for both A and inert. Jadi untuk senyawa A dan inert, CP-nya sama, 40 Joule per mol Kelvin. Nah, kalau CP-nya berbeda seperti apa? Ya berarti di sini juga akan berbeda hitungannya. Kalau di sini berarti Q-nya berapa? NCP delta T. Nah, berarti di sini nilai CP-nya ya nanti harus dihitung lagi. Q1-nya A sama dengan NCP delta T, di mana CP-nya itu adalah CP-nya senyawa A. Kemudian ada Q2. Q2-nya itu apa? N kali CP-nya si inert. Dikali dengan delta T. Nanti baru ditambahkan Q-nya sama dengan Q1 plus Q2 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya reaksi gimana? Kalau reaksi yang inert nggak usah dihitung Q reaksinya. Jadi yang dihitung hanya untuk Q yang terjadi perubahan suhunya aja ya. Nah, tapi kalau di case yang ini ya semuanya pakai 40 gitu di sini karena CP-nya dianggap sama. Kalau berbeda nanti saat mendesain skripsi ya nanti akan dihitung satu-satu Q-nya untuk A, inert ataupun senyawa-senyawa lainnya. Seperti itu ya, Ilham. Paham, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, berarti kita next ya. Ada yang sudah mencoba mengerjakan example 19.15. Saya sudah nyoba ngerjakan, Bu. Cuma itu agak tricky di situ, Bu. Apa namanya menentukan RA. Karena apa namanya di soal problem 19.15 itu kan dia diminta kondisi apa namanya? Kondisi konversi outletnya itu 0,75 dengan temperatur 825 Kelvin. Nah, saya menggunakan asumsi recycle-nya, rasio recycle-nya 1. Nah, kemudian di situ sudah jadi agak masalah untuk menentukan apa namanya, menentukan RA, min RA-nya. Karena kemungkinan menentukan min RA-nya itu harus pakai interpolasi. Dan itu banyak sekali kayaknya. Saya coba bahas aja ya. So, di 19.15 ini, kondisinya kita back lagi nih, bukan pada optimum temperature progression. Ingat ya, kalau optimum temperature progression itu kita tidak perlu menghitung slope ya, seperti yang di example 19.1. Karena kita sudah punya lokus-lokus tadi untuk menentukan konversi dan menentukan temperatur. Jadi cenderung lebih mudah untuk yang optimum temperature progression. Nah, di sini kita back kembali seperti yang di contoh 19.1, tapi di sini kondisinya 20% A dan 80% inert. Umpannya diumpankan ke dalam adiabatik reaktor dengan konversinya 0,75 dan temperaturnya 825 Kelvin. Nah, di sini berarti agak berbeda dengan 19.1, di mana 19.1 itu dinyatakan bahwa FA0-nya itu sudah 100 mol.
Nah, FA0-nya itu udah 100 mol, tetapi untuk mol umpan yang masuk itu ada 1 mol senyawa A dan 7 molnya inert. Tapi FA0-nya itu dia sudah 100 kan, sudah dinyatakan bahwa FA0-nya itu 100 mol per second. Nah, tapi nilai ini kan cuman laju aliran senyawa A aja kan. Nah, berapa laju aliran senyawa inertnya itu kalian bisa hitung sendiri. Tetapi untuk dari sisi molnya itu ada 1 mol A dan ada 7 mol inert. Nah, kalau di sini kasusnya dia FA-nya itu 100 mol, tetapi FA-nya itu 20%, FA0-nya 20%, laju alir inertnya 80%. Nah, di sini kita bisa basiskan bahwa laju alir total itu 100 mol per second, kemudian untuk senyawa A-nya aja itu 20%. Berarti 20% dari 100 mol per second, berarti FA0-nya itu 20 mol per second. Sisanya adalah laju alir dari senyawa inert. Nah, kemudian untuk menentukan molnya, karena di sini belum disebutkan berapa mol dari inert dan berapa mol dari senyawa A, maka kita bisa mengasumsikan atau dibasiskan bahwa mol totalnya itu adalah 5 mol. Nah, dari 5 mol ini kan 80% dari 5 mol kan 4. Kemudian 20% dari 5 mol kan 1 mol ya. 20% dikali 5 itu kan jadinya 100 dibagi 100 sama dengan 1 kan, 1 mol. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa mol A itu ada 1 mol, kemudian mol B itu ada 4 mol. Kalau misalnya, Bu, saya gimana basisnya, kalau saya nggak kepikiran 5 gimana? Kalau misalnya saya mau basisnya ini, mol totalnya itu saya maunya 10. Ya tidak masalah sih, karena nanti tetap aja kan mol A-mu itu nanti 20% dari 10. Nanti di sini berapa mol, terus nanti 80% dari 10, nanti di sini mengikuti. Nah, nanti di sini juga akan berubah angkanya, di sini jadi 10, di sini jadi 10, tapi nanti hasilnya akan kurang lebih sama gitu, hasil akhirnya, karena pembagi dan pengalinya kan sama, perbandingannya sama 20/80 gitu. Nah, di sini saya ngambil supaya lebih mudah aja, jadi sederhananya di sini mol A-nya 1, kemudian mol inertnya 4. Nah, CP-nya gimana? Nah, karena di sini sekarang ada senyawa inert juga tidak seperti di optimum temperature progression tadi ya. Nah, kalau di optimum temperature progression tadi CP ini hanya dihitung untuk menghitung nilai Q kan. Dia tidak perlu slope karena sudah ada lokusnya tadi. Kalau di sini kita sama seperti example yang sebelumnya di minggu lalu. Jadi CP-nya dikali dengan 5. 5 ini adalah total mol dari mol A dan mol inert. Sehingga didapatkan nilainya 200 Joule per mol Kelvin, 40 dikali 5. Kemudian dimasukkan ke perhitungan slope, CP per min delta HR 40 dikali 5 dibagi 80.000 sama dengan 1 per 400. Ini adalah slope-nya. Kalau yang minggu lalu, kalau saya tidak salah ingat, slope-nya itu 1 per 250 ya. Di sini slope-nya 1 per 400. Next, kita masukkan ke dalam gambar ini. Ini tahapannya sama seperti example yang ada di minggu lalu, berarti untuk XA 0,75, T-nya 825, XA-nya ditandain di sini 0,75, T-nya adalah di titik 825, kemudian kita tarik ke atas, kita tarik ke kanan, ketemunya di mana? Ketemunya di sini, di titik ini. Ini adalah ketika RA sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita tuliskan di sini untuk 0,75 temperaturnya adalah pada 825 dan RA-nya 0,05, maka 1 per min RA-nya sama dengan 20. Terus gimana untuk kondisi XA yang lain? Maka di sini kita bisa menentukan sendiri. Saya mengambil intervalnya itu 0,1 ya di sini. 0,1. Kalau kalian mau mengambil interval 0,05 juga tidak masalah, cuma nanti gambar grafiknya jadi lebih rapat aja, datanya jadi lebih banyak gitu. Nah, di sini untuk mengetahui temperatur pada XA 0,5 gimana caranya? Ya seperti kemarin kan, kita tinggal menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1
X2 min X1. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang ini. Maka kita bisa dapatkan untuk 0,65 temperaturnya 785, 0,55 745, dan seterusnya sampai ketika XA-nya itu 0 pada suhu 525. Ini adalah kondisi dengan slope 1/400. Kemudian dari gambar ini, dari data XA dan T ini, kita tinggal plotkan ke sini. XA-nya berapa, T-nya berapa, nanti ketemu RA-nya. Jadi ketika, for example, di sini XA-nya 0,5, T-nya 785, berarti di sini titiknya ambil 0,65, T-nya di sini diambil 785, sekitar di sini ya. Maka ketemu di sini. Nah, gimana sekarang? Ini nggak ada garis lengkungnya. Jadi di sini bisa kita gambar ya. Nah, digambar di situ sehingga dapat nilai min RA-nya untuk data 0,65 itu adalah 0,3. Jadi di sini antara 2 sama 5 kan, di sini 3 nih. Nah, tapi Bu, kalau misalnya saya ini kan kira-kira gitu ya, maksudnya tidak ada angka pastinya. Lebih bagus kalau kalian menggambarnya itu pakai penggaris ya di buku, jadi lebih akurat daripada gambar sembarang seperti ini. Tapi nanti pasti akan kurang lebih aja kok. Maksudnya pasti ada mungkin yang ngambilnya 3,1, 3,2 atau 3,3, itu tidak masalah kalau untuk proses desain seperti ini. Kemudian dapatkan data-datanya untuk RA-nya. Nah, di sini yang tadinya intervalnya 0,1 saya rapatkan jadi intervalnya 0,05. Jadi nanti T-nya juga mengikuti kan, dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Setelah itu dapat nilai min RA-nya dari grafik. Setelah itu dibagi menjadi 1 per min RA. Baru di sini diplotkan ya, plot antara 1 per min RA dengan plot konversi. Jadi yang diplot yang ini sama yang ini. Dimasukkan di sini. Nah, ini adalah area under the curve-nya, area di bawah kurva. Kita coba hitung dulu tanpa adanya recycle. Kita hitung dengan persamaan yang tadi. Nah, di sini dapat 26,50, ini kita kalikan dengan 5, karena tadi total molnya adalah 5, sama seperti yang ada di example sebelumnya yang kita bahas di minggu lalu. Jadi di sini dapat nilai 132,5 kg second per mol. Kemudian berat katalisnya berapa? Berat katalisnya di sini, kalau di example lalu itu langsung menggunakan 100 mol per second, karena di situ memang dinyatakan bahwa FA0-nya itu 100, di sini maka FA0-nya itu adalah dikali dengan 20%, karena senyawa A itu ada 20% dari umpan yang masuk, maka di sini 100 dikali 20% dikali dengan 132,5 sama dengan 2.650 kg. Nah, kalau misalnya kalian mendesain sendiri reaktornya, saya rasa akan lebih mudah ya, karena kalian sendiri yang menentukan FA0-nya gini. FA0-nya kalian kalau di contoh soal kan kalian harus berpikir lagi, terus menentukan basis molnya dan segala macamnya. Kalau nanti prarancangan pabrik itu lebih mudah. Kenapa? Karena FA0-nya ini sudah dapat dari neraca massa. Jadi sudah jelas nilai FA0-nya. Terus molnya gimana? Molnya juga udah jelas, karena sudah mendapat dari neraca massanya juga gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau saat prarancangan. Nah, ini katalisnya sebesar 2.650 kg. Bagaimana kalau kita menggunakan recycle? Recycle rasio kan di sini seperti yang dijelaskan minggu lalu. Nah, di sini saya mengambil titik recycle rasionya itu adalah di titik 0,5, karena saya ingin recycle rasionya itu sebesar 2 ya. Jadi 0,5, jadi umpan masuk di titik 0,5, jadi sini 0,5 dibagi 0,75 dikurang 0,5 hasilnya 2, jadi recycle rasionya 2. 0,75 ini adalah konversi maksimum kan, tadi yang sudah dapat dari soal. Kemudian pada kondisi recycle rasionya 2 itu masuk pada titik 0,5, temperaturnya adalah 730 Kelvin. Dapatnya taunya dari mana? Dari gambar ini ya. Dari yang slope 1/400 tadi.
Jadi ketika XA, ini T, ketika XA-nya itu 0,5, maka T-nya itu sama dengan 730 Kelvin. Dapat dari mana? Dari 1/400 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti itu. Kemudian kita back lagi ke sini, maka karena dia recycle ratio yang saya ambil di titik 0,5, seperti ini, maka tinggal ditarik garis ke sini, didapat di sini nilainya 20, persis seperti example 19.1 ya, 20, di sini 0,75, berarti kan di sini jadinya 0,75 dikali dengan 20, jadi 0,75 dikali 20 dikali dengan 5, karena ini adalah grafik ini kan sebenarnya 1/5 dikali 1 min RA. Karena saat perhitungan slope itu kita juga kalikan dengan 5. Jadi di sini dapat 75 kg second per mol. Ini step dan tahapannya sama persis seperti yang ada di example 19.1. Kemudian nilai W-nya hanya bedanya di sini ya, dikali dengan 20%, 100 molnya. Jadi di sini dapatnya 100 dikali 0,2, berarti di sini 20 ya, dikali dengan 75, dapat 1.500 kg. Bisa dilihat bahwa dengan recycle, kita bisa menurunkan jumlah berat katalis yang diperlukan. Jadi kalau tadi beratnya awalnya tanpa recycle itu 2.650 kg, maka di sini katalisnya berkurang hingga 1.500 kg. Gimana kalau misalnya mau seperti Ilham tadi, recycle rasionya 1, ya bisa dicoba, bisa dihitung juga gitu. Recycle rasionya sama dengan 1, kan berarti di sini tinggal dimasukin ya, berapa, kalau recycle rasionya 1 berarti berapa nilai konversinya, dia berada masuk di titik nilai konversi berapa, dan suhunya juga pasti akan berbeda, dan berapa berat katalis yang didapatkan. Nanti pasti akan beda, bukan 1.500 kg. Kemudian apakah Ilham salah gitu dengan seperti itu? Kalau ujian ya nggak salah, yang penting step yang dilakukan di proses perhitungannya benar. Jadi yang dilihat adalah prosesnya ya, bukan angkanya. Maksudnya kalau angkanya kalian misalnya menghitung ini terus angka kalian bukan 1.500 terus saya salahin langsung nilainya 0, nggak seperti itu ya, karena ini desain. Lihat prosesnya gitu, kecuali di prosesnya kalian salah menentukan, misalnya di sini nih, untuk menentukan slope misalnya. Slope-nya slope ini sih tergantung dari ini ya, asumsi kalian juga. Misalnya menggambar di sini ya, saya cek ketika 0,75 kalian ngegambarnya sementara pada 0,75 itu kan temperaturnya tadi sudah ada di soal, terus kalian salah, atau mungkin kalian salah memasukkan langkah-langkahnya, kemudian kalian salah menghitung luas areanya, terus juga ketika sudah menggunakan recycle ratio, terus kalian tetap menghitung overall under kurvanya seperti tanpa recycle ratio, seperti itu salah. Jadi yang dilihat adalah prosesnya ya, kalau untuk desain seperti ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat, dibuktikan bahwa dengan adanya recycle ratio itu kita bisa mengurangi berat katalis yang diperlukan untuk mencapai konversi yang sama, 0,75. Kemudian untuk beban panasnya seperti apa? Ini adalah perhitungan beban panasnya, di mana di sini umpan yang masuk adalah sebesar 300 Kelvin kan yang kita tahu, feed yang available, kemudian temperatur akhir yang ingin dicapai adalah sebesar 825 Kelvin. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar slope-nya, ini slope ya, bahwa umpan itu akan masuk pada temperatur 525. Kalau yang di example 19.1, kalau tidak keliru 600-an ya, itu temperatur masuknya. Nah, kalau di sini temperatur masuk feed-nya tuh harus di 525. Maka di sini sebenarnya beban panasnya ini bisa dihitung ini ya, apa namanya, per tahapan ya. Kalau ini saya ngitung overall-nya kemarin, langsung overall. Jadi dari 300 langsung ke 825 itu perlu panas berapa? Sekitar 9 kali
10 pangkat 5 joule per second. Tapi kalian bisa juga menghitung misalnya Q1 itu adalah dari 300 ke 525 dulu, 525 dulu, nanti dapat Q1-nya sekian, terus baru dihitung lagi dari 52 ke 825 itu Q-nya berapa. Nanti bisa digambarkan di sini. Berarti kan nanti ada dua ini ada dua Q-nya digambarkan di sini, Q-nya berapa, terus di bagian reaktor Q-nya berapa. Ini kayaknya kemarin saya langsung hitung totalnya ya, tidak saya jabarkan lagi. Lebih bagus kalau dijabarkan, jadi lebih detail. Kita bisa tahu di titik mana sih Q-nya itu dipanaskan dan di titik mana Q-nya itu dilepaskan atau diterima gitu. Nah, di sini digambarkan R-nya sama dengan 2, W-nya 1.500. Nah, kalau misalnya ada yang mengerjakan R-nya sama dengan 1, terus W-nya, ini misalnya aja ya, kan saya nggak ngitung ya, misalnya W-nya anggaplah di sini 1.700 misalnya. Ya ini nggak salah, ya benar, selama proses di atasnya benar, kecuali dia tiba-tiba di sini R-nya sama dengan 1, terus karena nyontek gambar temennya, padahal di atas dia ngitungnya R-nya sama dengan 2 gitu, tapi di gambarnya dia tulis R-nya sama dengan 1 karena mungkin gambarnya nyontek temennya, atau prosesnya nyontek temennya, gambarnya gambar sendiri terus nggak ngerti ngikutin yang ada di slide, misalnya R-nya sama dengan 2, sementara yang dicontek R-nya sama dengan 1 di atas, itu kan jadinya keliru. Nah itu pasti salah tuh ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dengan recycle rasionya 2, itu berat katalisnya 1.500 kg. Nah, gimana kalau misalnya di pabrik, ya berarti ini harus dihitung dulu berkali-kali, pada saat recycle rasio segini, berat katalisnya berapa, pada saat recycle rasionya segini berapa. Jadi perlu proses research dulu ya, sebelum menentukan nilai recycle rasionya. Atau supaya lebih cepat ya kita menggunakan HYSYS atau Aspen. Kalau menggunakan ini, kita tidak perlu lagi menghitung dengan grafik-grafik konvensional seperti ini. Kalian tinggal memasukkan umpan masuknya, terus umpan keluarnya, operating condition-nya, konversinya yang mau dicapai berapa, reaktornya itu reaktor konversi atau reaktor equilibrium, nanti akan langsung dapat kondisi-kondisi operasinya. Jadi tidak perlu ribet seperti ini menggunakan grafik-grafik ya. Makanya nanti kalian bisa ikut pelatihan yang tanggal berapa tuh, 18-an itu ya, itu nanti kalian bisa belajar ini. Ini akan sangat mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan desain pabrik. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk yang 19.15. Ibu, saya mau tanya tuh Bu, yang tadi Ibu kerjakan, itu Ibu tadi asumsinya mol yang masuk itu 5 mol ya Bu? Ya. Ubah Bu? Per second. Kemudian karena A-nya 20%, jadi feed A-nya itu 20 mol per second kan Bu? Terus yang asumsi A dengan impurities-nya itu tadi saya lihat asumsinya 5 mol gitu. Terus 1 mol A, 4 mol inert. Iya Bu? Iya. Ya. Ini bedakan ya antara mol dengan laju alir, beda ya Ilham? Iya Bu. Yang mol totalnya itu Bu? Yang asumsi mol totalnya 5 mol. Ya kan saya memisahkan di sini di soal 19-15 ini tidak diketahui berapa mol A dan berapa mol B kan. Beda dengan inert maksudnya. Beda dengan example 19.1 itu kan diketahui mol A-nya itu 1, mol inertnya 8 kan. Sementara kita tetap perlu nilai mol masing-masing karena kita mau menghitung nilai CP-nya untuk menentukan slope. Seperti itu, clear ya. Nah, sekarang karena saya tidak punya angka, karena ini adalah persen dari laju alir ya, bukan persen dari molnya. Maksudnya gimana ya saya ngejelasinnya? Nah, intinya di sini saya ngambil basis mol A ini 1 mol. Kalau mol A 1 mol, artinya mol A ini kan 20% dari total kan, 20% dari total. Nah, berapa sih mol B? Berapa sih mol total? Aduh. Berapa sih mol total kalau misalnya mol A-nya ini 1 gitu. Kalau dari 20%, maka di situ 5 karena 20% dari 5 itu sama dengan 1. Nah, gimana kalau misalnya nggak mau ribet kayak saya, ya silahkan aja. Misalnya mol A-nya supaya lebih mudah, mol A sama dengan 2 mol, mol B sama dengan 8 mol. Silahkan aja. Total molnya berapa jadinya? Total molnya 10 kan? 10. Terus kalau misalnya total molnya 10, berarti di sini dikali dengan 10. Terus nanti kalau dikali dengan 10, berarti slope-nya kan akan berubah nih. Kalau slope-nya berubah,
Nanti di sini perhitungannya juga akan berubah ketika XA-nya 0,65. Ini sebenarnya bisa dicoba ya. 2. Cuma ini agak, kalau misalnya 10 mol itu 20%-nya. Nah, ini kan sama ya kan, 2 mol kan? 2 mol. Jadi kalau misalnya mol A1, mol A-nya 2 mol, mol B-nya 8 mol, ini sama 20, 80. Nah, terus saya sederhanakan gitu, karena supaya lebih sederhana perhitungannya, saya ngambilnya 1 mol, jadi setengahnya. 1 mol, 4 mol. Yang penting itu nilai A-nya itu 20% dan nilai inertnya itu adalah 80%. Nah, di sini kalau misalnya kita mau pakai 10 mol nih, mol totalnya. Berarti di sini 40 kali 10, berarti di sini jadinya 400 ya. 400 dibagi 80.000 berapa? Kita hitung dulu. Enggak, ya Bu. Satu per 200 jadi slope-nya. Kalau slope-nya 1 per 200, berarti nanti di sini dia akan berubah temperaturnya ya. Nanti nilai min RA-nya di sini akan berubah. Kemudian di sini nanti nilai min RA-nya berubah, tapi nilai temperatur ini juga akan berubah kan. Jadi setelah itu kita masuk ke recycle rasionya. Nah, tapi di sini nanti pengalinya akan berubah, bukan 5, tapi dikali dengan 10 ya, Ilham. Jadi disesuaikan aja, nanti di sini akan dikali dengan 10. Jadi walaupun nanti di sini angkanya itu nilai RA-nya mungkin akan lebih kecil, tetapi yang berakibat pada nilai berat katalisnya mungkin nanti di sini akan juga harusnya sih sama ya hasilnya, walaupun kita merubah yang di sini. Misalnya di sini kalau 1 per 200 ini harus dihitung lagi sih sebenarnya. Harusnya sih hasilnya sama. Jadi kalau misalnya 1 per 200 sama dengan Y-nya itu adalah yang ini 0,65 dikurang 0,75 dibagi dengan X2 min X1, X-nya itu adalah T-nya itu adalah 8, X2, berarti T2 minus 825, 0,65 dikurang 0,75. Maka di sini temperaturnya jadinya 805 dan seterusnya, karena slope-nya 1:200. Maka di sini nanti berat katalisnya juga akan berubah, tetapi nilai Q yang kita gunakan itu juga nanti akan berubah, karena nilai temperatur feed masuknya itu akan berbeda yang di sini. Ini ketika feed masuk 0, maka nanti di sini beda juga nih, temperaturnya akan berbeda, bukan 525 lagi.
Nah, kemudian pada kondisi itu berarti kan nanti nilai Q-nya juga akan berubah, nilai Q yang dibutuhkan itu akan berubah, nilai feed temperatur masuknya berubah, dan yang ini tetap ya 825. Nah, berat katalis juga akan berubah jika mengambil mol A-nya itu adalah 2 mol, kemudian mol B-nya itu sama dengan 8 mol. Maka dia juga akan berubah karena kondisinya berbeda gitu. Tetapi tetap aja di sini mol A-nya itu 20%, mol B-nya itu adalah 80% dari 100 mol per second feed yang masuk. Tetapi semua nilainya ini akan berbeda karena perbedaan dari pengambilan basisnya, di mana kalau saya mengambil mol A itu sama dengan tadi 1 mol, mol B-nya 1 mol, 4 mol ya. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena mol itu kan berhubungan dengan massa kan, gram per mr. Nah, artinya kalau saya menggunakan mol A itu 1 mol, maka massa yang masuk dari A itu kan juga lebih kecil daripada kalau mol A-nya itu adalah 2 mol. Semakin besar massa yang masuk, maka berat katalis juga yang dibutuhkan akan lebih banyak karena flow rate-nya, karena jumlah A, senyawa A yang ingin direaksikan itu juga lebih besar. Tetapi pada kasus seperti ini, ketika kita mengambil basis, kita itu akan selalu mengambil basis itu dimulai dari 1 ya, Ilham, dari 1 mol dulu. Jadi kita mengambil dari yang terkecil dulu nih molnya, kita ambil 1 mol gitu. Jadi makanya di sini saya memilih mol A-nya 1 mol, sementara mol inertnya itu adalah 4 mol. Kalau kalian mau mengerjakannya itu mol A-nya itu 2 mol, kemudian mol B-nya itu, mol inertnya itu adalah 8 mol, juga tidak masalah, tetapi nanti perhitungan ke bawahnya itu berat katalis dan lain-lainnya juga akan berbeda, karena artinya jumlah mol A yang masuk itu lebih banyak daripada yang saya hitung di sini gitu, karena saya di sini hanya menghitung mol A-nya itu sebesar 1 mol aja, bukan 2 mol gitu. Karena sebenarnya sih lebih bagus kalau kalian mengambil basisnya itu 1 mol ya, kalau yang seperti ini. Tapi kalau di prarajangan pabrik itu kita nggak perlu ribet menghitung basis seperti ini, karena ini sudah ada dari perhitungan neraca masanya. Jadi sudah pasti. Kalau di sini, karena di sini tidak disebutkan, cuma disebutkan 20% A dan 80% inert, maka bisa aja nih ada yang menuliskan di sini basisnya mol A-nya 1 mol. Kemudian ada juga yang mau membasiskan mol A-nya 2 mol. Itu benar aja selama mol inertnya tetap 80% dari mol totalnya. Karena di sini itulah pentingnya ketika kita mengerjakan soal, kita harus menuliskan yang namanya basisnya supaya orang bisa tahu, oh ini pengerjaannya ini adalah ketika basis A-nya 1 mol. Kalau basis A-nya 2 mol, berarti kan inertnya pastinya 8 mol kan? Supaya tetap perbandingannya itu 20-80. Nah, supaya tetap nah, makanya perlu dituliskan basisnya supaya yang ngoreksi bisa tahu, oh ini perhitungannya kenapa berat katalisnya itu berbeda dengan yang saya kerjakan misalnya, karena dia mengambil basisnya berbeda. Tapi kalau di sini diambil basisnya mol A-nya sama dengan 2, kemudian mol inertnya ini dia hitungnya sembarang, misalnya, oh saya mau tulis 10 aja deh gitu. Ya itu salah, karena 10 ini bukan 80% dari total mol, seperti itu ya. Intinya tuh harus dituliskan basisnya. Tapi kalau contohnya seperti 19.1 itu kan sudah jelas bahwa mol A-nya itu 1, mol inertnya itu 7 mol, seperti itu. Kemudian di situ dijelaskan bahwa laju alir mol A itu 100 mol per second. Nah, kalau di sini kan tidak disebutkan bahwa laju alir mol A itu 100 mol per second. Makanya saya basiskan bahwa laju alir total dari A dan inert itu 100. Sehingga laju alir A-nya aja itu 20%, seperti itu. Kalau kalian mau rubah di sini misalnya laju alirnya 200, ya tidak apa-apa juga sih, tapi nanti ditulis harus basis sama dengan 200 mol per second. Terus FA0-nya berarti 20% dari 200.
Seperti itu. Jadi bisa tahu, oh berat katalis yang dihitung oleh si A ini adalah untuk 200 mol per second, di mana ada 20% A dan 80% inert. Dan dia menggunakan asumsi atau basisnya bahwa yang masuk ke reaktor itu, mol A-nya itu adalah 2 mol, mol B-nya itu adalah 8 mol, seperti itu. Tapi kalau misalnya di soal ini sudah dituliskan mol A-nya 1 mol, mol B-nya itu, mol inertnya itu adalah 4 mol, terus tiba-tiba dia mengerjakan mol A-nya 2, kemudian mol inertnya ini 8, karena dia melihat dari 20-80-nya, yaitu pasti salah, karena di soalnya sudah disebutkan, misalnya saya sudah tuliskan mol A-nya 1, terus mol inertnya 4, tiba-tiba dibuat lagi asumsi di sini bahwa ini ada 2 dan 8, yaitu salah karena di soalnya sudah dikunci nih bahwa harus dikerjakan seperti ini. Kalau di soalnya tidak disebutkan seperti itu, maka kalian boleh menuliskan basisnya, as long as itu basisnya benar ya. Bagaimana cara menentukan basisnya? Ya harus ada ketentuannya juga, karena di sini ada pengaturan bahwa 20% A dan 80% inert. Berarti perbandingan molnya juga harus 20-80. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jelas sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke ini, ke fluid ice bath ya. Ini PJ kelas TRK ini tetap Ilham kah? Untuk sementara saya, Bu, belum ada yang lain yang mau menggantikan. Karena Ilham ini kan sebenarnya nggak ngambil TRK di sini ya, cuma sit-in aja kan? Iya, Bu. Nah, saya berharap bisa diganti gitu. Siapa yang lain? Soalnya PJ kelas ini kan nanti berhubungan dengan kalau misalnya saya ada masalah dengan nilai, dengan tugas, sementara Ilham ini kan hanya sit-in. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan tugas, tidak ada kewajiban untuk ikut ujian gitu ya. Kalau misalnya sit-in kan sebenarnya nggak masalah, siapapun boleh masuk kelas saya. Cuman kalau misalnya untuk tugas dan ujian UTS UAS itu Ilham nggak perlu ikut. Kenapa? Karena ya meringankan beban Ilham juga karena sudah ada TRK di kampus yang lain. Kemudian juga meringankan beban saya untuk mengoreksi gitu kan karena memang tidak berkuliah di sini gitu. Kalau ikut kelas nggak masalah, diskusi dan lain-lain nggak masalah. Makanya saya perlu PJ kelas yang baru gitu. Siapa kira-kira yang bisa? Saya tunjuk aja kali ya. Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri ya. Soalnya kalau Ilham ini kan sit in nggak selalu harus hadir gitu di setiap pertemuan, takutnya nanti tiba-tiba ada tabrakan jadwal sama yang di ULM atau gimana, nanti saya susah kalau PJ kelasnya tetap Ilham ya. Ilham juga nggak ada kewajiban untuk absen kan untuk di TRK yang di sini. Siapa yang belum jadi PJ kelas di pelajaran lain? Alvia, Alvia kamu ada PJ kelas di kelas lain nggak? Saya ngelihat dari urutan nama di sini aja sih, di Zoom saya. Maksudnya di perpindahan panas untuk Alvia. Ya, halo? Alvia sudah jadi PJ perpindahan panas, Bu. Oke, siapa lagi yang lain? Yang mau? Bella, Bella udah ya? Saya aja, Bu. Rauf ya? Oke, Rauf ya. Oke. Soalnya agak sulit nanti kalau Ilham kasihan juga kan dia soalnya ada kuliah di ULM juga gitu. Nanti nggak fokus. Ini
ini sedikit lagi tentang packed bed reaktor. Jadi tentang packed bed reaktor ini kita juga bisa menghitung pressure drop. Kalian ini ya sudah tahu ya pressure drop ya. Jadi tekanan yang hilang di sepanjang reaktor ini bisa terjadi di dalam packed porous bed, itu bisa terjadi perubahan tekanan yang kita sebut dengan pressure drop. Untuk menghitung pressure drop di dalam suatu packed bed dengan katalis partikel itu bisa menggunakan persamaan dPdZ. Ini dari buku Vogler, kalian bisa cek aja nanti di bukunya. Jadi dPdZ sama dengan minus G per rho GCDP dikali 1 min C per C pangkat 3 dikali, nah ini ada dua term 1 dan term 2. Ketika alirannya itu laminar, maka menggunakan persamaan term 1, ketika alirannya turbulen, maka menggunakan persamaan term 2. Jadi ini bukan digabung ya persamaannya, jadi bergantung dari alirannya laminar atau turbulen. Kemudian C itu apa, terus DP itu apa, GC itu apa, kita bisa lihat di slide berikutnya. Di sini dijelaskan bahwa P itu adalah pressure, ada satuannya, jadi kalau satuan punya kalian beda maka harus dikonversi. Kemudian C itu adalah porosity, karena menggunakan katalis padatan maka kita harus menghitung porositasnya. Porositas itu perhitungannya menggunakan volume of void dibagi total bed volume, terus disebut juga dengan void fraction. Nah, volume of void ini ada juga perhitungannya, nanti kita bisa pelajari ketika kita membahas tentang fluidized bed reactor ya. Kemudian ini untuk satu min C-nya berarti volume of solid dibagi dengan total bed volume. Jadi volume dari bednya, bed itu adalah tempat kita meletakkan meletakkan katalis. Kemudian nilai GC, nilai dP adalah diameter dari partikel, mu viskositas dari gas yang melalui bed, Z adalah panjangnya dari packed bed-nya, panjang dari ini tadi bednya, kemudian U adalah superficial velocity, rho ini adalah density, G itu dihitung dengan menghitung rho dikali mu, sama dengan G ini kita sebut juga dengan superficial mass velocity. Ini kalau misalnya someday kalian mendesain packed bed dan kalian harus menghitung pressure drop-nya, maka bisa menggunakan persamaan dari Vogler ini ya. Kemudian ini adalah aplikasi utama dari reaktor packed bed di dalam industri. Pertama itu di basic chemical industry, ada untuk proses steam reforming, ada primary reforming dan secondary reforming. Ini biasanya untuk pabrik amonia. Di sana terbagi ada tahapan steam reforming yang terdiri dari primary dan secondary. Kemudian ada carbon monoxide conversion untuk carbon monoxide methanation, amonia, sulfuric acid, dan metanol sintesis. Kemudian untuk bidang petrochemical industry biasanya fixed bed atau packed bed ini dipakai untuk ethylene oxide, ethylene dichloride, vinyl asetat, butadiene, malic anhydride, phthalic anhydride, cyclohexane, styrene, dan hydrodealkylation. Kemudian untuk proses petroleum refining ada untuk catalytic reforming, isomerization, polymerization, hydrodesulfurization, dan hydrocracking. Ini sumbernya dari buku Chemical Reactor Analysis and Design. Kalian bisa cari kalau kalian mau baca-baca juga. Jadi di setiap slide ini ada saya kasih ini ya, kutipan-kutipan sumbernya itu dari mana. Jadi kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ini adalah gambar contoh dari multibed adiabatic reaktor untuk sintesis SO3. Jadi ini salah satu contohnya. Untuk sintesis SO3 dari SO2. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang bubbling ya, bubbling fluidized bed reactor. Kita sampai jam 12 ya. Atau 11.50 ya di jadwalnya? 11.50, Bu. Oke, saya ada waktu. Untuk bubbling fluidized bed reactor, belum saya share screen.
Untuk bubbling fluidized bed reactor ini, saya sebenarnya ada PPT, ini kan PDF ya, cuman PPT-nya itu sudah ada recording-nya gitu, jadi kayaknya nggak enak kalau diputar di Zoom itu suaranya jadi bercampur gitu. Jadi saya kasih lihat PDF-nya aja, tapi nanti yang saya share PPT-nya ya, yang ada penjelasannya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara bubbling fluidized reactor dengan yang packed bed reactor? Jadi reaktor fluidized bed itu ada dua, ada yang bubbling fluidized reactor dan ada yang fluidized bed reactor. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang bubbling fluidized reactor. Ini adalah sedikit histori dari pengembangan proses penemuan reaktor bubble fluidized itu. Nah, di sini bisa dibaca di buku Levenspiel sebenarnya. Jadi pada saat itu proses industri untuk pembuatan senyawa kimia petalik anhidrit itu sifatnya sangat highly exothermic. Jadi sangat-sangat eksotermis reaksinya. Nah, walaupun kita mendesain reaktor itu dengan sangat berhati-hati untuk proses penghilangan panas dari packed bed reaktor, tetapi itu tetap saja berpotensi dan beresiko sekali. Mengakibatkan adanya meltdowns, jadi katalisnya itu meleleh, bahkan sampai bisa terjadi explosion, terjadi peledakan. Karena seperti kalian tahu, kita pernah pelajari bahwa untuk packed bed reaktor itu banyak sekali bisa terjadi hotspot kan. Jadi panasnya itu tidak merata di seluruh titik reaktor. Oleh karena itulah kemudian adanya muncul invention atau penemuan tentang fluidized bed ini, di mana fluidized bed ini di dalamnya itu dialirkan gas-gas gitu, gasnya jadi kalau di fixed bed itu kan katalisnya tuh diem kan, packet. Nah, kalau di sini katalis padatnya itu bisa bergerak-gerak di dalam reaktornya, sehingga solidnya itu bisa bergerak-gerak sehingga bisa mengatasi dangerous situation yang terjadi pada packed bed reaktor. Karena dengan adanya pergerakan atau mixing dari padatan itu akan mengakibatkan temperatur itu akan lebih mudah untuk dikontrol di dalam reaktor. Kemudian di sini another problem, masalah lainnya itu adalah bagaimana sih bentuk katalis itu, bahwa semakin kecil katalisnya itu semakin besar kan luas permukaannya. Kalau semakin besar luas permukaan, maka proses reaksi juga akan semakin bagus gitu. Nah, karena itu dengan menggunakan katalis yang ukurannya itu semakin kecil, maka padatan itu menjadi padatan tersuspensi gitu. Karena itu lebih sulit dikontrol kalau kita menggunakan packed bed reaktor. Karena itulah ditemukanlah jenis reaktor yang jenisnya bubble fluidized ini. Oke, kalau yang nggak bisa, nggak tahu nih siapa nih yang ngechat di grup. Wita. Nah, kalau internetnya gangguan, nggak apa-apa ya. Nanti kan ada recordingnya juga. Ini adalah gambar perbedaan antara fixed bed dan bubble fluidized bed reaktor. Di sini gambar yang fixed bed yang sebelah sini. Jadi di sini U ini adalah gas yang masuk ya dari bawah. Kemudian ini kalau fixed bed maka reaktornya katalis di dalam reaktor itu diam seperti ini, packet gitu. Nah, kalau misalnya yang bubbling, maka seperti ini, akan terbentuk bubble-bubble. Jadi terbentuk gelembung-gelembung di dalam reaktornya. Kemudian katalisnya ukurannya juga kecil-kecil dan berbentuk seperti padatan tersuspensi, seperti yang ada di gambar. Tetapi untuk bubbling fluidized reaktor yang kan nanti ada beda nih antara bubbling fluidized sama yang fluidized reaktor. Nah, kalau bubbling fluidized ini laju aliran gas yang masuk itu masih kecepatannya itu rendah gitu, sehingga aliran padatannya itu tidak akan mengalir sampai ke atas. Jadi tidak nanti seperti fluidized reaktor yang akan kita bahas di minggu ke-5 ya.
Nah, kalau kalian tahu ya yang namanya fluidisasi, fluidisasi itu kan adalah gimana kita memasukkan gas ke dalam reaktor ataupun ke dalam tabung yang mengakibatkan di dalamnya itu nanti terjadi pergerakan. Nah, di sini ada beberapa jenis dari gas solid contacting regime, dari yang low sampai ke high gas velocity-nya. Jadi dari yang kecepatan gasnya itu rendah sampai ke gas yang kecepatan gasnya itu tinggi. Di sini yang dari yang paling rendah, ini jenis yang kita sebut dengan pneumatic conveying. Jadi dari sebelah sini ya, sorry saya keliru. Di sini turbulent fluidize. Jadi di sini alirannya masih tidak terlalu jadi dari awal sini, awalnya kan yang packed bed nih. Tahapannya yang pertama packed bed. Ini benar-benar dia tidak ada pergerakan di dalam. Kemudian kalau bubble itu pergerakannya hanya terjadi karena adanya gelembung-gelembung yang terbentuk. Kemudian kalau kita lebih cepat lagi velocity dari gas yang masuk, maka itu masuk ke jenis turbulent fluidize. Jadi di sini ada terbentuk channel. Kemudian selain terbentuk channel, juga ada padatan-padatan yang naik ke atas, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kalau velocity-nya kita tingkatkan lagi, maka itu masuk ke kriteria fast fluidize. Di dalam kriteria fast fluidize ini sudah terjadi aliran padatan di setiap reaktor, di dalam reaktor itu di setiap titiknya, tetapi ada area yang dense dan ada area yang lean. Dense ini artinya padatannya di sini cukup rapat, kemudian yang di bagian atas ini masih jarang-jarang padatannya. Kemudian selanjutnya ada juga yang kalau kita tingkatkan lagi kecepatannya, maka akan masuk ke bagian yang kita sebut dengan pneumatic conveying, di mana di sini padatannya tuh lean everywhere, jadi hampir sama rata ya padatannya di setiap titik yang ada di dalam reaktor. Kemudian ini bisa kalian lihat di buku kalian. Jadi kalau bubbling fluidize itu ada di chapter 20, kalau packed bed tadi kita di chapter 19 ya. Coba saya kasih waktu 10 menit, dilihat dulu dan dibaca dulu di chapter 20 ya. Nanti saya tanya apa yang kalian dapatkan dari gambar ini, yang mungkin kalian bisa pahami dari gambar ini. Sampai jam 11 ya, coba dibaca dulu.
Oke, udah ada yang membaca ya. Ada yang mau berpendapat tentang gambar 20.2 yang ada di buku Levenspiel ini? Tidak ada, kalau nggak ada saya yang tanya ya. Hari ini tanggal 15, yang NIM-nya 15 siapa? Ada nggak di kelas kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Twinska. Apa menurut kamu yang kamu dapatkan dari membaca gambar 20.2? Kalau yang saya lihat ya, Bu, di sini Gerdet sama Abrahamson melakukan sebuah penelitian dengan melakukan berbagai jenis penelitian dengan menggunakan benda padat, Bu. Dengan klasifikasi sederhana, baru ditaruh ke dalam benjana vertikal, Bu, yang berbentuk ABCD. Ada yang A, ada yang B, dan ada yang C, dan ada yang D. Ya, terus? Kemudian dibiarkan sehingga volume itu menjadi pecah pada saat padatan mengalami ketinggian. Baru pada percobaan ini dilihat ada terjadi pengeluaran gas dengan kecepatan yang lebih tinggi. Baru pada yang A itu terjadi pembentukan gelembung sekitar ukurannya itu 10 cm. Baru yang B, gelembung mengalami penurunan, Bu. Terus yang C, ini pada saluran gas. Terus yang D, gelembung mengalami pembesaran dan pada akhirnya menjadi kecil-kecil lagi, Bu. Itu aja sih, Bu, yang saya ketahui. Oke, terima kasih Twinska. Baik, Bu. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan penjelasan dari Twinska? Yang cowok-cowok ya, tadi yang cewek-cewek udah apa ya? Ada yang mau nggak yang cowok-cowok? Supaya mewakili yang lainnya, atau saya tunjuk ya? Rival Al-Fajri ini ada nggak di sini sekarang? Ada kayaknya, Bu. Ada, Bu. Fajri gimana? Kamu bisa nggak menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Twinska? Halo Fajri.
Iya, Bu. Gimana? Gimana? Kurang lebih aja sih, Bu, yang kayak yang itu. Bentar. Bentuk gelombang ukuran 10 cm, Bu, sama aja sih, Bu. Kemudian yang B itu velcro, gelembung tuh tumbuh besar mengurangi dan mengurangi ukuran gelembung, Bu. Kemudian yang C ini sulit untuk mencair. Yang lain ada yang mau menambahkan, teman-teman yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang di A itu jadi kayak sifatnya pasir yang diklasifikasi A. Kemudian kalau yang diklasifikasi B itu kayak pasir karena dia itu gelembungnya tumbuh besar. Jadi ukuran untuk supaya tetap rendah gitu loh, Bu. Apa namanya? Jadi seperti pasir gitu, Bu. Kalau yang C itu dia bersifat seperti kohesi. Nah, jadi itu susah dicairkan, tetapi menggumpal. Jadi kayak kohesi. Terus kalau yang klasifikasi yang D itu dapat disematkan, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Shirley ya. Shirley. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mungkin merasa yang disampaikan temannya masih kurang tepat? Setuju semua berarti ya dengan apa yang disampaikan oleh 3 temannya. Setuju aja, Bu. Oke. Ada beberapa kekeliruan ya dari yang disampaikan teman-temannya tadi. Kenapa? Karena sebenarnya gambar 20.2 ini adalah gambar dari yang tadi disebutkan oleh Twinska, ada eksperimen ya. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Geldart, itu dia mengklasifikasikan ada 4 jenis padatan yang bisa diklasifikasikan menjadi 4 zona, yaitu A, B, dan C, A, B, C, D, di mana pengklasifikasiannya ini berdasarkan dari diameter partikel dan juga densitas dari partikel solid itu. Nah, di sini kita bisa mulai dari area C, area kohesif tadi yang disebutkan oleh Shirley ya. Di sini untuk ukuran diameter partikel sekitar pada range ini dengan densitasnya ada di dalam range yang ini di area kohesif, maka pada bagian ini padatan itu susah untuk difluidize. Jadi fluidize itu bukan dicairkan ya, bukan karena fluid gitu kemudian dicairkan, bukan seperti itu. Jadi fluida itu kan sebenarnya bukan hanya cairan, kalau liquid baru cairan. Kalau fluida itu cairan ataupun gas itu juga kita sebut fluida. Nah, di sini maksudnya difficult to fluidize itu bukan sulit untuk dicairkan, tetapi sulit untuk difluidisasi. Jadi sulit untuk digerakkan oleh gas. Di mana yang kita ketahui fluidisasi itu kita mengalirkan gas ke dalam suatu wadah yang nantinya padatan yang ada di dalam wadah tersebut akan terangkat. Nah, kalau ada pada area C ini, maka dia susah untuk difluidisasi karena solidnya padatannya itu seperti yang tadi disampaikan oleh teman-temannya
bahwa bersifat kelampi dan juga jadi susah dia untuk digerakkan ke atas gitu. Jadi paling ini juga efeknya cuman membentuk gas channel aja. Kemudian ada yang berada pada area A, ini adalah area aeratable. Jadi di sini bisa bed, jadi tempat kita meletakkan padatan itu akan terekspansi dan bisa mulai ada terbentuk yang namanya bubble. Nah, bubble-nya ini bisa sampai tercapai ukurannya sehingga 10 cm. Padatannya juga bisa tercampur secara bagus gitu. Kemudian ada yang pada area B atau sand-like. Jadi seperti pasir tadi yang disebutkan oleh temannya. Nah, pada kondisi ini bubbles itu bisa bertumbuh sampai besar. Jadi bisa membentuk ukuran bubble yang besar, tetapi untuk mencegah ukuran bubble itu terlalu besar, maka pada eksperimen yang dilakukan oleh Geldart itu bagian dalam dari bed itu adalah tempat meletakkan partikel-partikelnya, itulah yang membuat ukuran bubble itu menjadi kecil kembali. Kemudian ini adalah area diameter partikel yang di area spotable. Di sini terjadi very large exploding bubble. Jadi di sini bubble-nya sangat-sangat besar yang terbentuk pada area diameter partikel di atas 1000 ya, ini dengan densitasnya juga besar gitu. Jadi ini adalah grafik dari hasil eksperimennya. Nah, mungkin supaya kalian bisa lebih mudah membayangkan gimana sih proses fluidasi itu, saya coba share video ya, sebentar. Supaya nggak dianggap kalau fluidasi itu menjadi cairan gitu misalnya kan. Jadi kita bisa lihat proses fluidisasi itu seperti apa. Sebentar ya, saya cari dulu filenya. Sudah kelihatan belum layar di screen kalian? Sudah, Bu. Ini memang nggak ada audionya ya, videonya.
Jadi ini ya, kita lihat gitu, fluidisasi itu seperti ini prosesnya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ada gas in, kita mundurin lagi. Jadi ada gas input dari bawah, kemudian nanti partikel katalisnya itu akan terfluidisasi, akan mengalami proses pergerakan seperti ini. Nah, kalau gas in-nya itu velocity-nya rendah, maka dia tidak sampai seperti ini. Jadi hanya terbentuk bubble-bubble aja. Jadi tadi klasifikasi dari penelitian Geldart itu berbagai macam ukuran katalis dan densitasnya akan menentukan juga selain gas velocity yang kita masukkan, tapi jenisnya itu juga akan menentukan apakah nanti akan hanya terbentuk bubble atau kemudian bisa sampai terbentuk seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini gimana prosesnya untuk proses fluidisasi. Ini adalah partikel padatan yang terfluidisasi. Jadi akan termix, tercampur seperti ini dengan pembesaran beberapa kali. Jadi seperti ini konsep fluidisasi ya, sudah bisa kalian bayangkan kan. Bisa dimengerti ya untuk fluidisasi. Nah, di sini di gambar ini bisa dilihat hubungan antara volume fraction of solid of padatan, jadi perbandingan antara volume padatan yang ada di dalam reaktor atau yang ada di dalam wadah itu dibagi dengan volume dari vesselnya, itu kita sebut dengan volume fraction of solid atau F. Kemudian kita hubungkan dengan ketinggian dari distribution padatannya. Jadi figur 20.3 ini adalah distribution of solid in the various contacting regime. Jadi ini adalah distribusi dari padatan pada berbagai area kontak, di mana untuk area bubbling fluidized, maka di sini volume fraction of solid-nya sekitar 0 sampai titik ini ya, kemudian nanti ketinggiannya di sini gitu. Ini gambarannya lah. Kalau misalnya pneumatic conveying itu semakin tinggi, distribusi padatannya itu semakin ke atas, gitu. Semakin tinggi distribusinya dibandingkan yang bubbling. Bubbling itu distribusinya cukup rendah karena velocity gas yang kita masukkan juga rendah, sehingga dia hanya membentuk gelembung-gelembung saja. Nah, ini ada persamaannya di Levenspiel ya. Cara untuk menghitung superficial gas velocity atau U0. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti di buku Levenspiel. Untuk penjelasan detailnya nanti saya kasih PowerPoint-nya, sudah ada record-nya, jadi kalian bisa dengarkan di sana penjelasan yang lebih detail. Kemudian ini adalah untuk menghitung minimum fluidizing velocity. Jadi solid atau padatan itu akan tersuspensi ketika tekanan itu turun melebihi dari berat dari padatan. Nah, kemudian hal itu terjadi ketika gas velocity itu lebih besar daripada minimum fluidizing velocity. Jadi padatan itu akan bisa terangkat seperti video tadi. Padatan itu akan bisa terangkat ketika gas velocity itu sedikit aja lebih besar dibandingkan dari minimum fluidizing velocity. Jadi intinya kecepatan gas yang kita masukkan ke dalam reaktor atau vessel itu harus lebih daripada UMF ini, di mana UMF ini adalah minimum fluidizing velocity. Kalau gas velocity yang kita masukkan ke dalam vessel itu lebih rendah daripada nilai UMF, maka padatan itu tidak akan bisa terfluidisasi. Untuk menghitungnya ada persamaannya di sini, kemudian ada juga yang kita sebut dengan terminal velocity. Itu adalah kondisi di mana setiap partikel secara individu itu akan blown out, jadi akan keluar dari bed ketika gas velocity-nya itu lebih besar daripada terminal velocity. Untuk menghitung terminal velocity, ini ada persamaannya, kemudian
Ini untuk menghitung porositas. Surface of sphere dibagi surface of particle pada kondisi volume yang sama. Nah, ini adalah untuk fine particle, jadi kita mengevaluasi ukuran dari padatannya itu dengan cara menghitungnya dengan 3 ini ya, dP sama dengan C dikali DSCR. DSCR ini adalah diameter dari screen. Di sini ada penjelasannya, nanti kalian bisa dengarkan dari PowerPoint juga, karena waktu kita nanti nggak cukup ya kalau misalnya kita kita selesaikan presentasinya semuanya hari ini. Nah, ini adalah bed untuk bubbling fluidized bed reactor. Industrial reaktor biasanya menggunakan reaksi fase gas padatan dengan katalisnya padatan dan sering beroperasi dengan menggunakan konsep bubbling fluidized bed reactor ini dengan gas velocity-nya itu antara 5 sampai 30 dari UMF. UMF ini adalah minimum fluidized velocity-nya tadi ya. Jadi di sini ini gambarnya, jadi kalau misalnya ada ujian terus saya minta gambarkan skema dari reaktor, maka kalian harus bisa menggambarkan packed bed itu seperti apa, fluidized itu seperti apa, dan juga keterangan-keterangannya seperti ini. Jadi di sini H ini adalah ketinggian, kemudian juga ada nilai U0-nya. U0 ini adalah superficial gas velocity, kemudian ada yang disebut dengan F, tadi volume fraction of solid di dalam bed, kemudian ada nilai E ini adalah volume fraction of void di dalam bed. Nah, void itu apa? Nanti juga ada penjelasannya. dP itu adalah particle size, ukuran dari partikel, kemudian rho S itu adalah densitas dari partikelnya. Void ini adalah ruang kosong ya. Jadi kalau misalnya ada padatan nih di dalam suatu tempat, itu kan pasti kalau misalnya ada bulatan-bulatan padatan, itu ada ruang kosong kan di antara padatan-padatan itu. Nah, void ini adalah ruang kosong di antara katalis-katalis yang ada di dalam bed. Ini nanti kalian bisa dengarkan dari penjelasan di PowerPoint-nya ya. Kalau kalian ada yang bingung, bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan ya. Jadi di sini ada area bubble dan area emulsion, which is bubble itu adalah gelembungnya, kemudian emulsion itu adalah area di luar bubble. Jadi itu bisa dipahami ya. Jadi titik-titik yang kecil-kecil ini adalah katalisnya, kemudian ini ada bubble, gelembung-gelembung yang terbentuk. Nah, area yang ada di luar dari bubble itu adalah kita sebut dengan emulsion. Nanti kalian bisa dengarkan lebih jelas di PowerPoint. Kemudian ini adalah gas flow, gambar mekanisme gas flow pada reaktor bubbling fluidized bed reactor. Jadi ini adalah bubble-nya, nah ini gelembung, nah di luar gelembung itu antara emulsion dan gelembung, itu ada area yang kita sebut dengan cloud. Jadi cloud ini adalah batasan seperti ini loh, seperti film ya, lapisan film gitu. Nah di sini disebut dengan cloud. Di situ kemudian, jadi kalian bisa dengarkan di PowerPoint-nya lah ya. Ini nanti PowerPoint-nya saya bagikan aja, terus minggu depan kita masuk, kalian baca dulu, kalian dengarkan dulu ini PowerPoint-nya, terus nanti kita akan membahas tentang contoh soalnya di minggu depan ya, contoh kasusnya. Jadi kalian nanti saya bagikan slide ini, kalian dengarkan, baru minggu depan kita akan masuk ke contoh soal untuk bubbling fluidized bed reactor. Ini adalah pertemuan keempat. Terus pertemuan 5 itu nanti kita membahas contoh soal tentang bubbling fluidized bed reactor.